Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah, dalam serial Ulama Damaskus kali ini kita akan mengenal lebih dekat lagi kepada salah seorang ulama besar yang telah memberikan begitu banyak manfaat dan sumbangsihnya kepada khususnya umat Islam. Ulama besar yang tidak asing lagi yang berasal dari Damaskus, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi yang nama lengkapnya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Murri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi yang nama aslinya Yahya bin Sharaf, namanya cuma singkat aja, Yahya bin Sharaf, dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di desa atau di kampung yang bernama Desa Nawa. Desa Nawa ini terletak pada Provinsi Daraa, salah satu provinsi di Suriah yang berbatasan langsung dengan negara Jordania. Provinsi Daraa ini banyak sekali melahirkan ulama-ulama besar yang berkaliber dunia, yang dikenal di dunia Islam khususnya. Di antaranya Imam Nawawi sendiri yang lahir pada tahun 631 dan wafat pada tahun 676. Kemudian Imam Ibn Katsir yang lahir di Busra. Busra itu masuk pada provinsi Daraa di Suriah juga. Pengarang kitab tafsir Ibn Katsir, ya, tafsir Al-Quran Al-Azim, dan juga penulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Qasasul Anbiya dan lain-lain. Beliau juga lahir di di Daraa, provinsi Daraa. Kemudian ulama besar juga yang lahir di provinsi ini yaitu Imam Ibn Al-Qayyim Az-Jauziyah, salah seorang ulama yang sangat terkenal pada zamannya. Beliau lahir di daerah Izra pada provinsi Daraa. Imam Ibn Katsir dan Imam Ibn Qayyim itu satu masa mereka sempat bertemu dan sama-sama murid dari Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam yang terkenal, dan keduanya juga murid dari Syekh Jamaluddin Al-Mizzi, salah seorang murid dari Imam Nawawi. Jadi mereka tidak bertemu dengan Imam Nawawi karena Imam Nawawi wafat, kemudian mereka baru lahir. Kembali kepada nama Imam Nawawi. Imam Nawawi mempunyai kunyah. Kunyah itu sebutan atau panggilan seseorang dengan nama putra pertamanya, biasanya anak laki-laki. Umpamanya Rasulullah SAW disebut sebagai Abul Qasim karena beliau punya anak yang pertama yang laki namanya Al-Qasim. Sayyidina Ali umpamanya punya anak yang pertama namanya Al-Hasan, beliau disebut dengan panggilan Abul Hasan, begitu dan seterusnya. Tetapi nama ini bukan berarti orang itu sudah kawin dan punya anak terus dipanggil dengan sebutan kunyah. Nama anaknya tidak semua, ya. Artinya kadang-kadang udah biasa di dalam masyarakat Arab itu sebelum anak muda ini menikah atau punya istri sudah biasa dipanggil dengan panggilan Abu Fulan, umpamanya Abu Muhammad, Abu Dia, ya panggilan-panggilan kunyah lah tadi, sebagai optimisme nanti kalau seandainya sudah menikah, sudah punya anak, mau menamakan anaknya Muhammad umpamanya, dan dia jadi dipanggil Abu Muhammad, begitu dan seterusnya. Orang ibu-ibu begitu juga, jadi dipanggil dengan panggilan anak pertamanya Ummu Muhammad umpamanya, atau Ummu Abdullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dipanggil dengan sebutan kunyahnya itu dengan sebutan Ummu Abdullah. Panggilan Ummu Abdullah. Jadi Abdullah ini sebenarnya seorang
putra dari Zubair bin Awam dan putra dari Asma bin Abu Bakar, yang di saudara atau saudari Sayyidina Aisyah sebapak ya. Dipanggil dengan sebutan Ummu Abdullah. Jadi Abdullah ini adalah keponakannya Sayyidina Aisyah. Itu dari nama kunyah ya. Jadi Imam Nawawi disebut dengan sebutan Abu Zakaria. Abu Zakaria, padahal beliau tidak punya anak yang namanya Zakaria. Itu hanya sebutan kunyah saja. Ya. Selanjutnya Imam Nawawi juga mempunyai julukan atau laqab yang namanya Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya orang yang menghidupkan agama. Seperti julukan Imam Al-Ghazali umpamanya Hujatul Islam, seperti julukan Imam Izzuddin bin Abdul Salam dengan julukan Sultan Al-Ulama, atau julukan Imam Suyuti Jalaluddin dan sebagainya. Jadi ada laqab ya, ada julukan kepada seorang besar atau orang ulama. Sahabat Khalid bin Walid mempunyai laqab atau mempunyai julukan Saifullah. Saifullah. Ada juga salah seorang sahabat mendapat julukan Amin Hadil Ummah ya. Ubaidullah bin Jarrah. Itu semua laqab ya, julukan-julukan. Nah, nama Imam Nawawi sendiri mempunyai laqab yang namanya Muhyiddin. Muhyiddin ini sangat dikenal sejak zaman Imam Nawawi sampai saat ini. Muhyiddin ya artinya orang yang mengenal agama, dan beliau nama lain dari Imam Nawawi. Sebenarnya diceritakan bahwa Imam Nawawi itu kurang berkenan dengan julukan ini, dengan laqab ini. Ya, padahal beliau sangat tepat dengan laqab ini karena beliau memang orang yang sangat-sangat menghidupkan agama ya, dengan karya-karyanya, dengan ilmunya, dengan buku-bukunya. Beliau tidak berkenan karena agama ini menurut beliau adalah mulia. Agama ini adalah hidup. Dihidupkan oleh umatnya atau tidak, dihidupkan oleh penganutnya atau tidak, dia tetap hidup. Kalaupun umatnya tidak menghidupkan agama ini, yang buruk atau yang jelek ya umatnya, bukan agamanya. Agama tetap eksis, tetap hidup, dan tetap mulia. Ini adalah karena tawadhu'nya Imam Nawawi, tidak mau disebut sebagai Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama, atau kurang berkenan dengan julukan itu. Tetapi julukan ini sampai saat ini yang mendominasi. Rupanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha lillah rafa'allah. Siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Bahkan kitab Tuhfatut Talibin di terjemah Al-Imam Muhyiddin karya Ibn Attar ya, Alauddin, itu murid kesayangan beliau. Beliau menulis terjemah atau biografi Imam Nawawi dengan memberi judul seperti tadi itu, Tuhfatut Talibin fi tarjamah Al-Imam Muhyiddin, yakni Imam Nawawi maksudnya. Sudah disebut pada zaman sejak zaman Imam Nawawi dengan sebutan Muhyiddin. Selanjutnya beliau juga mempunyai nama atau nisbah Nawawi. Beliau kan berasal dari Nawa, jadi dinisbahkan kepada daerahnya atau kampungnya disebut Nawawi. Jadi disebut sebagai Imam Nawawi. Nah, nama Nawawi ini yang lebih lebih mendominasi, ya, lebih terkenal bagi Imam Nawawi. Bahkan kita itu sampai lupa siapa sih sebenarnya nama aslinya. Padahal nama aslinya kan Yahya bin Syarab. Yahya namanya, Syarab orang tuanya, ayahandanya. Tapi nisbah nama Nawawi ini lebih mendunia ya, lebih terkenal daripada namanya. Yang padahal itu nisbah kepada kampungnya. Selanjutnya beliau juga mempunyai nisbah yang namanya Dimashqi. Itu jelas itu nisbah ke kota di mana dia hidup lama. Beliau merantau ke Damaskus itu cukup lama. Beliau belajar, beliau mengajar, beliau tinggal, beliau menulis buku dan sebagainya itu di Damaskus. Jadi kira-kira 28 tahun beliau hidup ya di Damaskus, sehingga mendapat sebutan Dimashqi. Jadi seperti orang Damaskus atau menjadi orang Damaskus, padahal aslinya dia bukan orang Damaskus. Beliau dari Nawa yang jaraknya kira-kira
100 kilo dari Damaskus ke daerah Nawa. Ya kalau dulu mungkin ditempuh lama ya, tapi kalau sekarang kurang dari 1 jam sudah sampai ke daerah Nawa. Ya kira-kira 1 jam lah kalau sekarang ini. Selanjutnya beliau juga mempunyai nisbah mazhab, artinya beliau juga disebut Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, artinya beliau adalah salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Ini yang terkait dengan nama beliau, ya. Beliau orang tua beliau adalah Syarab bin Murri. Orang tua beliau ini orang biasa ya, syekh biasa. Tidak banyak diceritakan tentang bagaimana orang tuanya. Orang tuanya itu diceritakan pernah mempunyai kedai, ya, warung lah, katakanlah begitu. Tapi beliau sangat taat beragama, sangat perhatian dengan anak-anaknya. Beliau meninggal setelah Imam Nawawi meninggal. Artinya orang tua Imam Nawawi ini turut menyaksikan sewaktu Imam Nawawi wafat, ya. Kira-kira 10 tahun kemudian setelah Imam Nawawi meninggal, setelah Imam Nawawi wafat, baru beliau wafat. Kira-kira diuraikan seperti itu. Jadi Imam Nawawi lebih dulu wafat ketimbang ayahandanya. Selanjutnya masa kanak-kanak Imam Nawawi tidak banyak diceritakan, ya, tidak banyak dikisahkan, cuma saja ada sedikit dalam kitab Tuhfatul Talibin tadi menceritakan bahwa suatu ketika seorang syekh waliullah yang namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi itu melakukan berziarah ke daerah Nawa. Sesampainya di sana dia menyaksikan ada anak kecil kok diajak main tapi kurang berkenan gitu, bahkan menghindar gitu. Anak kecil ini yang dimaksud Imam Nawawi kecil, kira-kira umurnya sekitar 10 tahun begitu. Tidak lama dia menyaksikan Imam Nawawi itu sedang belajar baca Quran dengan seseorang. Lah tambahlah rasa cinta Syekh Maraqisi ini kepada Imam Nawawi kecil pada waktu itu. Akhirnya dihampiri, didekati, nah, terus berkata kepada guru ngajinya, saya melihat, sambil berkata kepada guru ngajinya, saya melihat anak ini sangat cerdas dan orang ini nanti akan menjadi orang yang sangat zahid, ya, dan dapat memberikan manfaat yang begitu besar kepada orang banyak. Ya, guru ngajinya kaget mendengar itu. Dari mana Syekh tahu bahwa dia nanti akan seperti yang disebut oleh Syekh? Apakah Syekh ini seorang paranormal atau apa? Tidak, saya bukan paranormal, saya bukan paranormal, saya bukan munajim, ya. Yang saya katakan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya mengucapkan seperti itu. Kenyataannya apa yang menjadi firasat Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi ini menjadi kenyataan. Pada akhirnya Imam Nawawi, ya, menjadi orang yang sangat cerdas, menjadi orang yang sangat memberikan manfaat ilmunya, ya, tulisan-tulisannya, buku-bukunya kepada umat yang banyak. Sampai detik ini, sampai saat ini masyarakat Islam pada khususnya masih dapat mengambil manfaat dari karya-karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Selanjutnya pada kira-kira umur 18 tahun beliau dengan diantar oleh orang tuanya merantau ke Damaskus setelah beliau belajar di daerahnya, di daerah Nawa sana, dan ingin meningkatkan pelajarannya, ingin meningkatkan ilmunya. Beliau dibawa nyantren ke Damaskus. Beliau dibawa oleh orang tuanya belajar ilmu agama di Damaskus pada usia 18 tahun. Bagaimana cara Imam Nawawi belajar, bagaimana kiat-kiat Imam Nawawi ini menuntut ilmu, ya, nanti akan kita sampaikan lagi pada sesi berikutnya. Sekian dari saya untuk sementara waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.